Perkembangan teknologi adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Namun sayang, hal ini tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang ada. Seringkali sumber daya manusia atau para pelaku bisnis ini cenderung tidak bisa memecahkan masalah dan akhirnya kalah bersaing. Sedangkan perusahaan dan pasar terus menuntut para pelaku bisnis ini untuk bisa menaklukkan tantangan-tantangan yang datang dan dapat memastikan keberlangsungan bisnisnya di masa depan. Kompleksitas di dalam dunia usaha saat ini memang sudah berkembang sedemikian pesatnya. Persaingan global yang terjadi di dunia usaha juga sudah menjadi hal yang biasa. Jadi bukan hanya persaingan antar pengusaha dalam negeri saja atau Indonesia saja, tetapi persaingannya sudah melebar ke tingkat dunia. Industri tekstil ini memang agak lain daripada yang lain, agak kompleks karena industri tekstil itu bukan hanya garment yang kita pakai. Indonesia ini juga tidak mudah karena tiap orang punya gambaran masing-masing, politiknya juga masing-masing. Nah ini harus bagaimana kita satukan. Tanpa inovasi akan sulit. Nah, inovasi itu bukan sekedar hanya inovasi produk. Kita bicara inovasi bisnis. Kita tidak bisa menghindari globalisasi. Begitu kita bicara globalisasi, variabelnya sangat luas dalam bisnis. Saya kira itu merupakan hal yang membawakan kompleksitas. Dari perbincangan dengan para pelaku bisnis terungkap bahwa megatrend menjadi faktor penting atau fakta baru dalam bisnis masa sekarang dan masa depan. Megatrend menjadi penting karena megatrend bisa menjadi sumber pemicu meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian sebuah bisnis. Megatrend juga bisa menggoyahkan stabilitas landscape bisnis yang sudah ada sekarang, di mana produk, layanan, dan bahkan desain bisnis bisa menjadi kehilangan daya saingnya. Untuk mengatasi hal seperti ini, kita memerlukan kapabilitas baru dalam 4 aspek. Pertama, aspek memahami landscape bisnis masa depan. Skenario adalah salah satu cara kita untuk memahami bisnis masa depan. 2 adalah aspek rancangan bisnis. Kita memilih rancangan bisnis bukan bisnis model, karena rancangan bisnis memiliki beberapa kelebihan. 1, dia mampu menjawab atas kompleksitas, mampu menjawab ketidakpastian, mampu mengintegrasikan semua elemen, mampu mendapatkan untuk menyatukan cross-functional decision making, mampu menjadikan perusahaan kita lebih agile. Yang ketiga adalah aspek tentang pertumbuhan perusahaan. Rancangan bisnis harus dipakai untuk merancang pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bukan diperoleh dari meningkatnya sebuah demand, tapi pertumbuhan harus berdasarkan sebuah rancangan yang rasional. 4, aspek mengelola siklus pertumbuhan bisnis. Setiap bisnis memang harus tumbuh, tapi suatu saat suatu bisnis mengalami sebuah krisis yang disebut dengan krisis pertumbuhan. Untuk itu memerlukan kapabilitas baru untuk kita bisa kembali untuk tumbuh. Keempat aspek tersebut merupakan proses business design innovation. Jadi business design innovation adalah pemikiran segar yang holistik atas proses desain bisnis. Untuk itu perusahaan memerlukan arsitek business design innovation. Prasetya Mulia Business School dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam pendidikan bisnis, menjadikan sekolah bisnis ini unggul di bidangnya. Pengajar dari berbagai negara dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3, 6 profesor terkemuka di bidangnya, serta praktisi bisnisnya juga memberikan layanan sebagai pengajar, memudahkan para mahasiswanya untuk berkonsultasi. Metode pengajaran didesain agar mahasiswa dapat mengembangkan diri, berkompetisi maupun bekerja sama dengan mahasiswa dari beragam disiplin ilmu akan menambah wawasan serta memperluas cara pandang mereka. Fasilitas sekolah bisnis ini memiliki perpustakaan, gazebo dan plaza, serta masih banyak lainnya, memudahkan para mahasiswa untuk berinteraksi dan berdiskusi. Berbagai penghargaan bisnis plan juga pernah dimenangkan dalam ajang kompetisi internasional.
mampu disejajarkan dengan sekolah bisnis tingkat dunia lainnya. Mari bersama MM Prasetya Mulia memajukan bisnis Indonesia.